Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Berharap terjadinya partai big match yang seru antara peringkat pertama dan peringkat 2 klasemen sementara turnamen Tata Steel Master 2022 antara Magnus Carlsen menghadapi Shakhriyar Mamadiarov. Tetapi pertandingan justru berakhir dengan berat sebelah, di mana Grandmaster Magnus Carlsen menang cukup mudah dengan 27 langkah saja menghadapi Shakhriyar Mamadiarov. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Shakhriyar Mamadiarov. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Kuda F3 dan pion D5. Maka ini kembali ke dalam pembukaan pion depan menteri seperti langkah ini. Kembali ke langkah pion depan menteri. Namun karena di sini putih dan hitam melangkahkan langkah yang sama, pion 2 langkah dan memajukan kuda yang berada di sayap raja, maka ini variasi simetris. Pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Hitam memilih memperkuat struktur pion di petak pusat dengan pion E6. Pion G3 ingin menerapkan pertahanan Vincenzo Gajah oleh Magnus Carlsen. Pion pukul pion dan gajah G2. Gajah skak dan gajah menutup. Untuk melindungi gajah hitam, maka pion A5. Di sini akan sangat kesenangan bagi Grandmaster Shakhriyar Mamadiarov jika Magnus melakukan langkah gajah pukul gajah dan pion pukul gajah. Maka di sini terdapat dua pion hitam yang bergandengan dan ini poin plus bagi Grandmaster Shakhriyar Mamadiarov sebagai bekal untuk permainan babak tengah dan babak akhir. Oleh karena itu tentu saja tidak akan gajah pukul gajah, tetapi rokade pendek oleh putih, rokade pendek juga oleh hitam, dan pion E3. Benteng A6. Di sini hitam lebih memilih mengeluarkan bentengnya dengan maju ke depan ketimbang kebanyakan permainan yang dilakukan oleh para pecatur, yaitu dengan nantinya memindahkan benteng hitam mungkin melalui jalur belakang ya, tetapi sini melalui jalur depan. Menteri C2 dan pion B5, pion A4 dan pion C6. Kuda C3 mengancam pion hitam 2 kali. Untuk melindungi pion tersebut, benteng B6, pion E4 dan gajah E7. Pion ancam kuda dan kuda D5. Pion pukul pion, pion pukul pion, dan disinilah Grandmaster Shakhriyar Mamadiarov terkena jebakan yang membuat nantinya Grandmaster Magnus Carlsen unggul kualitas atas Shakhriyar Mamadiarov. Kuda pukul kuda dengan tempo ancam benteng dan pion pukul kuda, maka sudah terlihat jelas gajah pukul pion dan di sini benteng hitam akan hilang. Kuda ancam gajah percuma saja, gajah pukul benteng, dan menteri pukul gajah. Mengancam pion putih 2 kali, dan di sini putih langsung bermanuver dengan benteng A8. Pion H6 berinisiatif untuk membuka pelarian raja hitam, tetapi masalahnya tempat pelarian tersebut sudah dijaga oleh menteri putih yang menguasai petak diagonal B1 hingga H7. Benteng A1 mendominasi lajur A oleh 2 benteng putih dan gajah E6. Menteri D1 dan pion B4. Pion B3 mengajak pertukaran pion dan pion hitam maju terus, menolak pertukaran dengan melaju ke petak C3. Benteng ancam menteri dan menteri mundur ke C7. Kuda E1 dan pion
F6 mengajak pertukaran buah, dan kuda D3 menolak ajakan pertukaran buah oleh putih, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan di sini karena gajah hitam gratis, maka benteng pukul gajah. Di sini hitam justru memaksimalkan tempo ancam menteri. Pion ancam menteri, dan setelah putih melakukan langkah menteri pindah ke E1, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov memutuskan untuk menyerah. Karena memang sangat sulit bagi Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov di posisi seperti ini. Semisal kuda pindah ke sini, maka cukup benteng pukul gajah, maka unggul kualitas. Jika misalkan kuda ke sini, maka ini diolah dulu ya dengan gajah pukul pion. Di sini kuda hitam terancam 2 kali. Kalau kuda pindah, maka gajah hitam akan hilang. Tapi misalkan kalau di sini kuda yang pindah ya, misalkan kuda pindah ke sini, ini juga bahaya karena benteng pukul gajah, tempo skak, dan ancam menteri. Jadi akan terdapat banyak kombi-kombi di dalam situasi seperti ini yang menyebabkan Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov memutuskan untuk menyerah di langkah ke-27. Kekalahan yang sangat menyebalkan ya bagi Shakhriyar Mamedyarov menurut admin Tarigan Catur, padahal disinilah peluang bagi seorang Shakhriyar Mamedyarov jika mau juara turnamen Tata Steel Master ini. Karena ini kalah, hampir pasti tertutup ya peluang dari Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov untuk juara. Justru sekarang kondisinya berubah, Magnus Carlsen yang hampir fix menjadi juara dengan keunggulan atau dengan memiliki poin 6,5 yang tidak bisa disalip oleh pecatur manapun di Tata Steel Master. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.